Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menyenangkan sekali karena ternyata para challenger ini diberi sedikit pembekalan mengenai kebangsaan. Sebelumnya sudah diberikan oleh Maijen Fulat ya, mengenai apa tadi? Pancasila. Pancasila ya. Kita punya 4 konsensus dasar. Nah, giliran saya itu untuk yang 2 konsensus, yaitu adalah NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika ya. Jadi saya tadi sudah diperkenalkan, ini ada tiang bendera ya di tengah-tengah ya. Baik, kita langsung aja ya. Ini negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita punya 17.000 lebih pulau ya. Kemudian garis pantainya 108.000 kilometer. Ada yang tahu ini kita negara dengan garis pantai terpanjang nomor berapa di dunia? Ada yang tahu? Nomor 2 setelah Brazil, bukan Brazil, setelah Kanada ya. Wah, Mbak siapa tadi? Boleh bantu saya ini? Nah, kita supaya nggak ngantuk, yang ini dikasih coklat. Nah, tadi ini Mas siapa namanya? Mas Aris ya. Baik. Terima kasih ya. Jadi nomor 2 terpanjang di dunia ya. Kemudian kita punya 7,9 juta kilometer laut. Itu nomor berapa? Nomor 10 ya. Nomor 10 terluas di dunia. Yang pasti kalau jumlah penduduk pasti semua tahu. Jumlah penduduk 275 juta saat ini. Nomor berapa terpanjang? Terbanyak? Nomor 4 ya, nomor 4. Yang nomor 1-nya sekarang siapa ya? Cina. India loh sekarang. Udah disalip sama India ya. Baik, nah yang paling hebat kita punya 1.340 suku bangsa, kemudian hampir 700 bahasa daerah ya. Nah, dari sisi budaya kita bisa lihat ada dari pakaian aja ada Aceh, kemudian Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Papua, semuanya indah-indah, semuanya berbeda ya. Nah, ini yang kemudian dibungkus sebagai Bhinneka Tunggal Ika kita ya. Suatu perbedaan yang memang indah tetapi juga riskan karena memang kita berbeda ya. Saya ingin mengajak teman-teman sekalian, ini karena masih pada muda-muda, kira-kira profil umurnya yang dari reformasi aja belum terlalu kenal gitu ya. Seperti adik nih, nah, muda sekali sepertinya. Betul kan? Waktu reformasi, reformasi tahun 98. Sudah lahir kah? Iya, sudah lahir. Umur berapa? Umur 1. Nah, kan. Baru 1 tahun kan, tahun 98. Nah, jadi belum tahu gitu ya. Nah, saya ingin mengajak dari sini ya, ketika kita mulai memikirkan keindonesiaan kita ya, tahun 1908, Budi Utomo, para pemuda itu semuanya, dokter-dokter muda. Dokter siapa? Dokter Wahidin Sudirohusodo, kemudian Dr. Sutomo dan seterusnya, yang mereka bisa memilih untuk praktek aja ya, praktek aja menjalankan profesinya, tetapi memilih untuk ikut menyatukan Indonesia untuk kita merdeka. Kemudian ini berlanjut ke tahun 28 yang baru kita peringati beberapa hari yang lalu, 95 tahun, yaitu Sumpah Pemuda. Di situ dideklarasikan bahwa kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kita bisa lihat waktu itu yang mendeklarasikan ini ada Jong Java yang paling banyak. Tapi mereka nggak minta bahasa Jawa yang jadi bahasa persatuan. Yang nomor 2 banyak adalah Jong Sumatera. Ya. Tapi mereka nggak minta bahasa Melayu jadi bahasa persatuan. Mereka sepakat bahasa Indonesia yang jadi bahasa persatuan ya. Tahun 28 kita belum merdeka ya. Nah, kemudian cerita berlanjut, waktu itu Jepang sudah kalah ya, sudah dibom Hiroshima sama Nagasaki. Jepang pernah berjanji untuk memerdekakan kita ya, tanggal 29 Agustus something seperti itu ya. Tetapi kok nggak ada tanda-tanda nih ya, sehingga Bung Karno, Bung Hatta diculik oleh para pemuda, dibawa ke Rengas Dengklok untuk memastikan bahwa kemerdekaan akan diproklamasikan.
Dan Bung Karno memastikan bahwa kita akan mendirikan negara Indonesia merdeka sekaligus menuju kekeluargaan bangsa-bangsa. Artinya dengan kesadaran penuh bahwa kita memang terdiri dari suku bangsa yang banyak. Ya. Nah kemudian barulah keesokan harinya diproklamasikan proklamasi kita, walaupun belum semua negara mengakuinya, termasuk Belanda. Nah singkat kata keesokan harinya ada tonggak penting bahwa Undang-Undang Dasar 45 disahkan, di dalamnya ada Pancasila, dan naskah atau teks Pancasila yang pertama yaitu tidak sama dengan naskah Pancasila 1 Juni ya. Jadi frasa ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya itu udah nggak ada lagi. Tinggal ketuhanan yang Maha Esa yang kita ketahui sampai saat ini ya. Dan 5 sila ini tadi pasti sudah dijelaskan oleh Pak Fulat, itu merupakan perekat kita ya, karena kita kayaknya satu-satunya deh negara yang punya 5 sila ya kan. Kita punya teologi di nomor 1, tapi kita juga punya sosialisme di nomor 5, kita punya persatuan, kita punya kebangsaan dan seterusnya, lengkap kita punya ya. Ini waktunya saya cuma 45 menit ya, jadi saya cepat dulu ya. Nah walaupun kita sudah merdeka, seperti tadi saya sampaikan, orang nggak ngakuin kita merdeka, Belanda aja nggak ngakuin, mereka datang lagi, agresi militer pertama. Itu kita kelabakan, pertumpahan darah terjadi, karena memang kita nggak siap sebagai negara yang baru. Terjadilah pertumpahan darah, mereka masuk, ya, Belanda dan sekutunya masuk dari pelabuhan-pelabuhan, kita digempur dan kita sempat tiarap, ya. Tetapi lewat RRI kita menyampaikan bahwa Indonesia masih ada. Dan kemudian selanjutnya kita melakukan serangan umum 1 Mei tahun 49 dipimpin oleh Jenderal Besar Sudirman untuk melawan, kembali menyatakan nggak cukup pakai radio, ya, bahwa kita benar-benar ada dan kita bisa melawan, ya. Dan barulah kemudian setelah itu Belanda mengakui kemerdekaan kita melalui konferensi meja bundar di Den Haag, ya. Jadi Belanda baru waktu itu mengakuinya baru di sini 49, baru setelah PM 2 PM yang sebelum yang sekarang itu baru mengakui tahun 45, ya. Nah ini perjalanan, ya, perjalanan sejarah kita. Nah setelah kemudian kita diakui ternyata belum selesai juga, ya. Kita kemudian berhasil waktu itu adalah Menteri Luar Negeri Juanda mendeklarasikan deklarasi Juanda tahun 57. Laut sebelumnya seperti ini, ya. Kecil, ya. Jadi seperti yang gambar sebelah kiri, tadinya laut itu hanya adalah laut yang 3 mil dari batas landas kontinen. Nah, lewat sementara laut-laut di antara pulau-pulau itu bukan milik kita. Nah, lewat deklarasi Juanda lah baru kemudian laut-laut di antara pulau-pulau itu yang menjadi bagian dari Indonesia juga, ya, sehingga luas laut kita, luas daerah teritorial kita bertambah 3 kali lipat setelah deklarasi Juanda ini yang kemudian diratifikasi lewat UNCLOS 82, ya. Oke, ya. Nah, kemudian kita mulai membangun tahun 62 ya. Kita lihat Jakarta itu punya banyak, kita punya Monas, kita punya monumen-monumen, kita harus, ya, bayangkan ya, kita kan saat ini nggak bangun lagi ya monumen-monumen seperti itu, ya. Tapi kemudian kita juga bahkan berani menjadi tuan rumah Asian Games, ya, tahun 62 yang baru terulang lagi tahun 2018, ya. Kita terus membangun, tapi terus kemudian ada ancaman lagi dari PKI. Yang ingin saya sampaikan di sini itu adalah bahwa negara kita tuh jatuh bangun, nggak pernah aman dan tidak pernah akan aman, ya, karena pasti ada yang mau, ya, mau membubarkan, tidak ingin kita maju dan seterusnya. Ini contohnya serangan G30 PKI, 7 pahlawan revolusi kita gugur, ya, dan itu kemudian berlanjut dengan pergantian kekuasaan dari Presiden Soekarno jadi Presiden Soeharto, dan setelah itu kita mulai membangun kembali. Jadi udah merdeka, kemudian udah bisa nyelenggarain Asian Games, jatuh lagi karena PKI, kemudian ganti pemimpin, mulai lagi membangun, kita bisa swasembada pangan saat itu, bahkan kemudian kita bisa
membangun, ya, membuat pesawat N250, ya. Ini kalau lihat ini merinding karena saya dulu pernah bagian dari sini, ya, ikut nguji ekor pesawat ini, gitu ya. Walaupun sekarang akhirnya dia hilang karena IMF waktu itu tidak mengizinkan negara untuk masuk ke PTDI memberikan modal, ya. Nah, kembali, ya, jadi sudah maju, ini reformasi, ya. Reformasi terjadi, semuanya minta untuk demokrasi, bebas, namun kondisinya saat itu belum cukup. Apa sih syarat demokrasi, ada yang tahu? Apa syarat agar demokrasi di sebuah negara itu bisa berjalan dengan lebih mudah? Mudah banget sih enggak, tapi lebih tidak berfriksi. Ada yang tahu? Silakan. Mungkin setiap Ya. Saya bukan orang politik, mohon maaf. Ya. Mungkin demokrasi akan berjalan jika setiap individu itu terdidik dan civilized. Jadi civilized agar dia bisa menghormati pandangan berbeda, terdidik biar dia bisa mencerahkan yang lain. Oke, baik. Terima kasih. Oh ya, makasih. Terima kasih. Tadi siapa namanya, lupa? Laksamana, Bu. Laksamana. Keren, namanya Laksamana. Tepuk tangan dulu buat Laksamana. Putra saya yang paling kecil namanya Admiral. Sama ya. Sama ada doanya tuh. Nggak jadi tentara ya. Baik ya. Jadi pertama harus terdidik ya. Itu betul. Ini saya ngomongin teori ya. Teorinya adalah agar demokrasi itu bisa berjalan, masyarakat atau penduduk di negara tersebut pendidikannya minimal 12 tahun. 12 tahun itu lulus SMA ya. Berapakah rata-rata lama pendidikan orang Indonesia hari ini? Ada yang tahu? Berapakah rata-rata lama pendidikan orang Indonesia saat ini? Nggak boleh pegang HP ya? Oh, nggak bisa googling dong ya? Mati gaya deh. Ada yang tahu? Berapa? 9 tahun bukan? 6 tahun bukan? 12 tahun? 16 tahun? 16 tahun itu artinya apa? Kuliah ya? Rata-rata yang 275 juta tadi, kalau di rata-rata 8,69 tahun hari ini, statistik 2022. Artinya apa? SMP aja nggak lulus hari ini, apalagi tahun 98. Jadi syarat pertama yang tadi dibilang terdidik, lama belajar 12 tahun nggak terpenuhi. Ya, jadi teman-teman sekalian nih para challenger, kita adalah orang yang beruntung di negeri ini. Di hari ini ya, ketika kita sudah 78 tahun merdeka. Berapa persen sih orang Indonesia yang mengecap pendidikan tinggi hari ini? Berapa? Berapa? Ini nggak, coklatnya nggak jalan nih, nggak ada yang jawab, bener. Siapa tadi yang jawab? 10%. Hah? Udah naik sedikit di atas 10%. Berapa? 12. Kira-kira bolehlah kasih Mbak Rini biar semangat. Ya, 12,5% ya, hampir 13% ya. Nah. Jadi kita orang beruntung yang segitu ya. Jadi itu syaratnya satu nggak terpenuhi. Syarat yang kedua adalah, ada yang tahu syarat kedua bisa demokrasi? Silakan Mas. Lembaga trias politika lengkap. Bukan. Trias politika lengkap katanya. Bukan. Ada yang tahu? Tadi terdidik. Yang kedua, ekonominya gimana Pak? Mapan. Definisinya? Bolehlah Mbak Rini, biar ini. Ekonomi, mapan. Artinya? Berkecukupan. Berkecukupan, ya. Jadi, ini. Ya. Baik ya, berkecukupan. Jadi yang kedua syaratnya adalah nggak boleh lapar. Jadi nggak boleh miskin. Ya, pendapatan per kapita minimum itu $200. Ya. Sekarang kita berapa? Hari ini kita berapa pendapatan per kapita Indonesia? Wah, para challenger ini mau dagang, nggak punya statistik. Hai para challenger, ayo biar tahu nih posisi kita. Berapa sih pendapatan per kapita Indonesia saat ini rata-rata? Ya? Berapa?
100? Enggak. Berapa? 8.000? Bukan. Berapa? 5 juta per bulan. Dia per tahun, Pak. Kalau 5 juta per bulan kali 12 60 juta enggak nyampe. 3.000 kita sekarang, ya 3.050-an US dollar per tahun ya. Jadi, hari ini ya, jadi itu juga tidak penuhi. Nah, syarat yang ketiga itu adalah jumlah kalangan menengah. Kalangan menengah itu orang yang punya pendidikan dan juga spending minimal $200 per bulan, ya. Itu harus minimal 30%. Ya, 3 syarat itu kalau terpenuhi baru demokrasi bisa jalan, ya. Nah, saat itu kita bisa membayangkan saat ini aja baru jumlah kalangan menengah yang penuh, yang bisa terpenuhi. Pendapatan per kapita juga belum, ya. Pendidikan juga belum. Sehingga karena menuntut merdeka, menuntut demokrasi bebas, sebebas-bebasnya, kita nggak siap. Apa yang terjadi? Ibu Pertiwi kita menangis. Sampit 2001 antara Madura dan Dayak. Ambon 99, Islam versus Kristen. Ribuan meninggal. Ribuan. Boleh ikut nyanyi? Ketunggalan kita tercabik. Lampung Selatan 2012. Kembali konflik horizontal. Etnis Lampung versus Bali yang datang sebagai transmigran. Baru saja Papua Barat. Narkoba dan terorisme. 6 juta orang kecanduan. Jadi Ibu Pertiwi kita menangis, di tengah kita minta demokrasi, ya, karena kita tidak siap untuk berbeda, ya. Itu kondisi di dalam negeri. Dan pada hari ini di tahun 2023 kita melihat bahwa dunia tidak sedang baik-baik saja. Secara geopolitik, Ukraine sama Rusia kita nggak tahu kapan akan berhenti. Akibat konflik Ukraine sama Rusia, kita tahu terjadi kelangkaan pupuk, kelangkaan energi dan juga pangan, ya. Alhamdulillah pemerintah kita sangat antisipatif sehingga kita merasakan efeknya sangat minimal di negara ini, ya. Dan kemudian dari sisi ekonomi setelah COVID-19 semuanya bergerak dengan sangat lambat. Tetapi kembali kita harus berbangga sebagai orang Indonesia, di tengah pertumbuhan ekonomi yang nggak sampai 2%, negara kita bisa mencatatkan pertumbuhan ekonomi sampai 5,2%, walaupun kualitasnya tetap harus kita pertanyakan, ya, karena Gini ratio atau ketimpangannya masih tinggi, ya. Dan kemudian juga ada global warming yang sekarang kita rasakan, panas banget ya. Tadi ngelintas lapangan bola udah nggak ada rumputnya, ya. Nah, ini tantangan yang kita hadapi dari sisi eksternal, ya. Dan kita tahu kalau negara-negara itu pertumbuhannya sedemikian rendah, kita kan jualannya ke sana, ya. Yang mau beli siapa, ya? Sehingga pasti berdampak kepada kita. Nah, kita beruntung bahwa di tengah adanya kondisi tantangan internal kita yang tadi masalah keberagaman kita yang menjadi potensi bencana untuk kita, ada narkoba, terorisme, separatisme tadi yang di Papua, ya, tahun 2019 hanya dengan satu hoax saja terbakar demikian banyak kota-kota di Papua, ya. Kita punya 4 konsensus dasar, ya. 4 konsensus dasar, ada Pancasila, UUD 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika yang masing-masing memiliki nilai. Nah, nilai ini yang kita akan bahas, ya. Tadi Pancasila sudah dibahas 5 nilainya.
NKRI kita lihat ada 3 nilai, persatuan dan kesatuan bangsa, kesatuan wilayah dan kemandirian, Bhinneka Tunggal Ika ada 3 nilai juga, yaitu toleransi, keharmonisan, dan gotong royong. Yuk sekarang kita lihat NKRI kita, ya kita cepat aja mungkin. Baik ya, nah kalau kita ngomong negara, unsur yang dibutuhkan untuk terbentuknya negara, ada masyarakat, kemudian ada wilayahnya, dan kemudian ada pemerintahnya, ya. Dan itu semua sudah ada pengakuan negara lain. Itu semua kita sudah punya, ya, sehingga kita tinggal berjalan, ya. Nah ini yang tadi kita sampaikan bahwa sebelum deklarasi Juanda, sebelum UNCLOS 82, yang namanya laut kita hanya dengan batas 3 mil di sekitar pulau-pulau. Tapi setelah UNCLOS 82, kita laut di antara pulau-pulau kita adalah menjadi teritori kita. Tetapi memang selama ini kita kurang melihat ke laut, ya. Di sini siapa yang bisnisnya terkait produk-produk laut? Keren. 1, 2, 3, 4, ya. 4 orang, keren. Boleh cerita apa? Mbak siapa? Ibu Sri Satria dari Lombok. Jadi produk kami di Organik Natural Care mengangkat bahan baku lokal di sana, rumput laut. Rumput laut, iya keren banget. Sama spirulina. Wah keren ya, tepuk tangan dulu ya. Mengangkat apa produk lokal ya, luar biasa ya. Jadi rumput laut, kemudian mutiara ya, itu keren banget ya. Kalau itu tapi basisnya di sana. Ya, di Lombok. Di Lombok ya, bukan di sini ya. Mudah-mudahan, karena kalau kita ke Lombok ditawarin mutiara nggak gitu keren ya desainnya ya. Desainnya nggak gitu keren, nggak ada. Nah kalau bisa ada, keren banget ya. Nah itu ya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah melihat laut sebagai kekayaan kita ya. Nah ini posisi kita juga strategis banget, yang namanya Selat Malaka semua lewat sana perdagangan. Bayangkan kalau kita boleh nutup alur laut kita punya 3 alki. Kalau kita boleh tutup, selesai ya, orang akan pergi jauh sekali ya. Bisa cepat aja mengingatkan ya bahwa kita tadi keutuhan wilayah salah satu nilainya. Kita sudah pernah 2 kali kehilangan wilayah. Masih ingat ini? Ingat ya? Jadi sebenarnya pertama Timur-Timur dulu, tapi di sini yang disampaikan Sipadan Ligitan. Timur-Timur itu tahun 99 ya. Sipadan Ligitan itu tahun 2022. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini kurang jelas ya. Bisa lihat batasnya Indonesia ya. Ini batasnya Indonesia awalnya di sini. Ini Pulau Sipadan sama Pulau Ligitan ini di sini. Ada di sini. Dan kemudian karena kita kurang open, kalau kata orang Jawa ya, kita kurang memperhatikan pulau tersebut, dan juga secara sejarah kita juga kalah di mahkamah internasional, sehingga akhirnya pulau itu dinyatakan menjadi milik Malaysia. Sehingga ini dia kedua pulau tersebut indah sekali ya, dia memang menjadi resort wisata, tapi itu sudah bukan punya kita sekarang ya. Semua selalu dikelola sama Malaysia, dan saya pikir ini adalah pembelajaran yang luar biasa untuk kita. Kita punya sesuatu yang sangat indah, tapi kita nggak urusin, ya lepas juga dari kita ya. Nah permasalahannya adalah ini ya, teman-teman bisa lihat tadinya ya. Tadinya batasnya adalah ini ya. Ini Sipadan sama Ligitan ada di sini, karena ini menjadi milik Malaysia, akibatnya daerah teritorial kita jadi berubah seperti ini. Karena daerah teritorialnya menjadi berubah, kita berkurang sekian 12 mil lautnya. Akibatnya ZEE di bawahnya yang kita kenal sebagai blok Ambalat ya, itu akhirnya menjadi sengketa. Di dalamnya minyak semua. Nah, blok yang saya kasih gambar merah ini, blok Y ini yang sekarang menjadi sengketa. Karena kalau dihitung 200 mil laut sebagai ZEE, bisa jadi punya Malaysia juga karena dia bergeser ke bawah. Sehingga kehilangan hanya 2 pulau kecil tersebut, efeknya luar biasa buat kita. Jadi yang namanya keutuhan wilayah bukan main-main teman-teman ya. Jangan main-main ya. Dan ini faktanya ya. Yang berikutnya adalah Timur-Timur ya. Timur-Timur sejarahnya memang berbeda ya. Sejarahnya memang berbeda, tapi singkat kata
saya ingin mengajak teman-teman melihat modusnya, ya. Modusnya adalah tahun 91 itu kerusuhan di Santa Cruz, di mana 5 orang wartawan dari Australia dia bikin kerusuhan di situ. Akibatnya tentara terpancing, terjadi kerusuhan yang besar. Salah satu dari wartawan itu akhirnya tertembak dan meninggal, sehingga dianggap sebagai pelanggaran HAM dan akhirnya dibawa ke PBB, dimotori oleh Australia. Akhirnya ujungnya adalah diputuskan referendum, dilaksanakan referendum tahun 99. Tidak tahu gimana ceritanya, prinsipnya kita kalah, ya. Kita kalah, ya. Itu rasa sakitnya yang nggak bisa digantikan, ya. Betapa banyak uang sudah lari ke sana, tapi kita akhirnya kalah, dan tanggal 30 Oktober 99 bendera merah putih diturunkan di Timor Timur. Kalau dengar teman-teman para tentara yang ditugaskan di sana yang harus menurunkan bendera, nangis, ya. Sakit, ya. Nah, cukup 2 kali itu saja kita kehilangan wilayah, dan kita selalu mendapat ancaman. Kalau di luar negeri yang namanya RMS, Republik Maluku Selatan, terus bergerak, ya. Papua dengan OPM terus bergerak di luar, dimotori oleh Benny Wenda, ya. Baik, dan itu sejarah seperti itu bukan baru sekali, ya. Uni Soviet pecah, tinggal Rusia plus 15 negara. Segitu besarnya. Dan tidak terjadi peperangan, bukan kayak sekarang Ukraine sama Rusia, nggak ada peperangannya, ya. Yang kedua, Yugoslavia contohnya, umurnya 74 tahun aja, pecah jadi 7 negara. Cekoslovakia pecah jadi 2 negara, ya. Jadi pecahnya negara bukan hanya isu, ya, fakta. Dan kita melihat sejarah kita tadi, memang selalu ada aja yang mau gangguin. Ada aja, jadi jangan polos-polos banget gitu, ya. Baik, nah nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari NKRI ada 3, kesatuan wilayah tadi, bahwa kita darat, laut, udara seutuhnya dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Meangas sampai Pulau Rote itu adalah satu wilayah. Nilai persatuan bangsa, walaupun kita terpecah-pecah di pulau-pulau, tapi kita satu bangsa. Dan nilai kemandirian, nah kemandirian ini cocok benar dengan teman-teman semua, ya. Dengan semua proposalnya itu berusaha untuk menjadi mandiri. Jadi 3 nilai ini aja, ya. Jadi kita langsung aja cepat. Ini nilai kesatuan wilayah, ya. Prinsipnya bagaimana kita melihat Nusantara kita sebagai satu wilayah, ya. Kemudian implementasinya, pembangunan harus dilaksanakan di semua tempat, ya. Kemudian wilayah-wilayah perbatasan kita jaga. PLBN kita sekarang sudah bagus-bagus, ya, sehingga lumayan, ya. Infrastruktur kita bangun sampai ke pulau-pulau terluar, ya, walaupun masih jauh. Jadi kondisi kepulauan kita tuh memang nggak mudah kita membangun di pulau-pulau. Gimana coba bawanya ke sana, ya. Dan IKN, pembangunan IKN saat ini adalah bagian dari falsafah ini, ya. Kemudian nilai persatuan bangsa, bahwa kita memang bangsa yang berbeda-beda, harus kita perkuat, ya. Kemudian menghormati simbol-simbol negara, ya, sehingga kita nggak diem aja kalau bendera kita tidak dihormati dan seterusnya, ya. Jadi ini yang kedua, nilai-nilai persatuan bangsa. Kita bagian dari Diplomat Success Challenge sekarang ini adalah bagian dari ini, ya, supaya kita menjadi satu sebagai sebuah negara, ya. Dan kuncinya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selalu adalah kan ngomongin Pancasila tapi masyarakatnya nggak sejahtera, percuma, ya kan? Ujungnya jadi ultimate goalnya itu adalah sila kelima. Kita ingin semuanya sejahtera, ya, adil, makmur, sejahtera. Dan yang terakhir itu nilai kemandirian bangsa, ya, bahwa kita bisa berdiri di atas kaki sendiri, kita bisa mengolah semua yang kita miliki menjadi menjadi bukan sekedar resources lagi, tapi sudah menjadi sebuah kekuatan, ya.